Assalamualaikum sahabat berkah. Ketemu lagi bersama kami dari Yayasan Nur Dapur Berkah dalam acara podcast kita Ambil Berkahnya. Pagi ini kita bersama Pak Heri dari Yayasan Rumah Satu Hati. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah datang di acara podcast kita. Sebelumnya bisa diceritakan Pak latar belakang Bapak? Nama saya Heri dari Yayasan Rumah Satu Hati. Saya sendiri founder dari Yayasan Rumah Satu Hati. Jadi kalau bilang Yayasan Rumah Satu Hati itu adalah yayasan yang membantu anak-anak dengan gangguan hati kronis di Indonesia gitu. Kebetulan saat ini anak-anak dengan gangguan hati ini salah satu yayasan yang masih berdiri itu Yayasan Rumah Satu Hati. Jadi satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Untuk saat ini ada berapa anak yang di bawah rumah Yayasan Satu Hati ini? Kalau secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai hari ini sih udah sampai hampir 1.000 anak yang kami dampingi. Kalau yang masih berjuang sekitar 150 anak yang saat ini masih kami dampingi. Latar belakangnya gimana nih Pak Heri bisa sampai ada ide untuk mendirikan Yayasan Rumah Satu Hati untuk membantu anak-anak yang dengan penyakit kelainan hati ini? Jadi pertama-tama sih kebetulan saya dulu punya gerakan sosial yang membantu bukan buat anak-anak sakit sebenarnya. Pada saat saya terjun di lapangan tuh diinfokan ada salah satu anak dengan gangguan hati. Saya temuin ternyata kisah mereka tuh benar-benar membuat saya sih pengen terjun dan membantu mereka. Jadi saya melihat kisahnya soal transplant yang saya juga nggak tahu, soal sisi sosial mereka yang juga berat untuk sampai menuju transplant. Akhirnya saya bersama teman-teman, salah satunya Mbak Dia dan Patri itu yang sudah mendonorkan hati juga. Kami bikin gerakan namanya Pejuang Hati Indonesia. Sampai di 2017 kami bangun rumah singgah Pejuang Hati. Baru di tahun 2019-nya untuk kami melegalitaskan gerakan kami jadi Yayasan Rumah Satu Hati. Nah, waktu pas Bapak itu dengan Patri itu komunitas juga Pak? Iya, masih komunitas. Patri itu komunitas yang mendonor? Jadi Patri itu salah satu orang tua pasien yang mengkoordinir para orang tuanya. Nah, terus Bapak bergerak dengan teman-teman Bapak, terus sudah gitu buat rumah. Itu Bapak waktu pas dapat rumah singgah itu dananya tuh gimana tuh? Bapak waktu itu ada kerja tetap atau gimana? Kebetulan sih saya dulu masih kerja sampai setahun berdirinya rumah singgah, masih bisa spare waktu untuk bantu anak-anak. Tapi di tahun 2018 saya keluar kerja dan memutuskan untuk freelance. Kebetulan saya programmer jadi masih bisa freelance gitu. Sampai pas berjalannya itu saya ngeliat sih memang nggak bisa bangun rumah singgah dengan masih sambil kerja gitu. Jadi memang harus ada orang yang fokus untuk jalanin rumah singgah karena salah satu yang paling berat adalah pendampingan kan. Kalau bangun rumah singgahnya terus kita tinggal itu sih masih bisa sambil kerja, tapi karena pendampingan yang harus dikontrol tiap hari anak-anaknya dan kita juga harus sampai memastikan mereka berhasil pengobatannya. Terus kalau sambil jalan nih kita dulu niatnya sih mikir pertama kali ya karena susunya mereka besar, terus kebutuhan mereka besar, kami pikir uang yang paling utama. Ternyata pada saat jalan nih ternyata di masyarakat tuh nggak bisa ngambil atau empati atau simpati dari masyarakat tuh belum bisa kita dapatkan. Itu kenapa Pak? Ya karena posisinya penyakitnya nggak terkenal. Jadi kalau kita mau publis sesuatu untuk anak ini dibantu, mereka masyarakat ini masih belum mengerti bayi kuning, terus harus transplant itu apa gitu. Akhirnya ya kami merubah
cara kita ke masyarakat, ya kita yang paling utama fokus gerakannya itu adalah sosialisasi. Jadi dari sosialisasi orang ngerti penyakitnya, baru mereka timbul empati dan simpati kepada kita gitu. Itu gimana tuh bisa sampai pada keputusan ya udah deh saya mau fokus untuk bantuin anak-anak pejuang hati, terus karena waktunya susah untuk mengelola waktu. Kalau misalnya Bapak ada kerjaan yang tetap, terus Bapak freelance, tapi dengan konsekuensi ada nggak sih kekhawatiran secara finansial kan jadi nggak jelas nih ke depannya gitu. Itu gimana Pak memutuskannya itu? Awal-awal saya diskusi dulu sama istri sama anak, saya sampaikan kalau saya nanti akan lebih banyak waktunya. Nah kebetulan istri itu dari awal saya menikah udah saya kasih tahu, saya nggak bisa cinta sama istri itu 100% karena 50% hati saya ada di rumah singgah atau bersama anak-anak pejuang hati. Nah kebetulan mungkin maharnya ya pernikahannya itu gitu ya. Jadinya dari awal dia tahu kalau posisi saya bersama anak-anak pejuang hati itu seperti apa. Nah timbul juga kekhawatiran nanti saya nggak bisa menafkahi anak istri karena tanggung jawab saya juga. Tapi saya belajar lagi dari waktu saya dulu berpikirnya soal uang membangun rumah singgah itu. Pada saat saya fokusnya ke sosialisasi malah uangnya ada. Jadi saya pikir wah ini pelajaran besar soal konsep rezeki. Akhirnya saya juga berani aja, mungkin bahasa kasarnya, masa ya Allah masa iya saya udah nolong anak-anak, Allah nggak nolong saya gitu. Kita bisa simpulin dengan Bapak mengorbankan pekerjaan tetap Bapak yang dulunya dengan penghasilan yang tetap, penghasilan jelas, terus Bapak freelance, terus Bapak fokus di rumah singgah ini, itu tidak akan mengurangi kebahagiaan Bapak ya? Betul. Jadi saya tetap masih bisa bahagia, istri juga karena mengerti saya juga masih tetap bisa bahagia. Dan salah satu yang terbukti juga di salah satu penelitian soal kebahagiaan itu, peringkat pertama kebahagiaan itu bukan orang itu shopping, traveling, meditasi, itu bukan urutan pertama. Yang top one-nya itu adalah bersyukur. Jadi betapa dahsyatnya tuh bersyukur memberi nilai kebahagiaan pada kita gitu. Jadi mungkin untuk pemirsa biar jelas itu penyakit kelainan hati yang Bapak tampung di rumah singgah pejuang hati ini adalah penyakit, Bapak bisa jelaskan lebih jauh, jadi biar pemirsa juga sahabat berkah juga lebih jelas gitu. Jadi gangguan hati pada anak ini kebanyakan bawaan lahir. Ada beberapa yang juga bukan bawaan lahir, tapi memang perbedaannya ada yang karena faktor non genetik. Non genetik itu seperti atresia bilier, hepatitis, bisa jadi hepatitis waktu ibunya mengandung, atau virus CMV gitu. Itu virus CMV apa tuh Pak? Virus CMV itu cytomegalovirus, jadi virus yang biasanya menyerang ibu-ibu hamil juga bisa, atau anak-anak yang baru lahir juga bisa gitu. Dan ada yang karena faktor genetik seperti Alagille syndrome, dia masa hidupnya lebih panjang dibandingin atresia bilier, tapi dia bisa menyerang kemana-mana gitu. Biasanya juga timbulnya ketika anaknya kebanyakan juga udah agak besar gitu. Nah ada autoimun juga karena autoimun, dan semua itu menyerang fungsi hati. Jadi fungsi hatinya bisa tidak bekerja dengan baik, bahkan sampai sirosis atau gagal hati. Nah ujungnya dari gagal hati itu mereka harus transplant. Nah transplannya ini bukan barang udah lama di Indonesia, masih barang baru. Transplant sendiri ya bukan untuk menyelamatkan si anak itu, tapi lebih ke
meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Jadi kalau dibilang nanti kalau transplant sembuh atau enggak dibilang sembuh, tapi meningkatkan kualitas hidupnya. Dari yang dulu matanya kuning, hidupnya kondisinya buruk, nanti kualitas hidupnya jauh lebih baik. Tapi dia tetap minum obat seumur hidup, sama tetap dikontrol seumur hidupnya. Sebelum dapat transplant itu yang salah satunya minum susu formula khusus juga ya Pak? Betul. Atau setelah transplant juga harus minum susu formula khusus itu? Jadi bisa jadi sebelum transplant sampai setelah transplant. Nah kebetulan kami juga ya dapat bantuan dari Dapur Berkah ya. Sampai saat ini sangat terbantu banget karena anak-anak memang kebanyakan minum susu tok aja gitu. Dan susunya susu khusus. Harganya juga nggak murah, mungkin juga belinya Dapur Berkah beli terus memberikan kepada kami, wah benar-benar terbantu banget gitu. Dan memang untuk meningkatkan gizi anak dengan kondisi gangguan hati sangat sulit karena itu bagian dari pencernaan. Nah susu itulah yang mudah dicerna oleh tubuh si anak ini untuk dia meningkatkan gizinya gitu. Di luar yang Dapur Berkah selama ini supply itu masih ada kekurangan berapa tuh Pak yang maksudnya kalau misalnya mudah-mudahan kan kalau ada sahabat berkah yang dengar juga gitu itu kira-kira ada berapa kaleng lagi tuh kira-kira setiap bulannya yang belum bisa ke cover, belum bisa diatasi dengan bantuan dari Yayasan Nur Dapur Berkah. Range kita untuk menyalurkan bantuan tuh untuk susu 60 sampai 80 kaleng per bulan. Itu juga dikirim bukan hanya di rumah singgah aja, tapi juga di luar rumah singgah, bahkan sampai kita kirim ke daerah-daerah gitu. Di seluruh Indonesia yang pasien dampingan kami. Jadi ya dengan 60 sampai 80 juta itu juga udah kalau dibilang ratusan juta juga. Jadi selama ini berjalannya semampu kami aja, ketika kami ada ya kita kirimkan, tapi prioritas yang kita supply susunya yaitu yang tinggal di rumah singgah. Rencana Bapak untuk rumah singgah atau ada ada pengembangan lagi atau bagaimana Pak? Niatnya sih pengen punya rumah singgah yang lebih besar, karena saat ini sih 7 kamar memang tidak mencukupi ya. Kadang ada yang baru datang dari daerah, terus kamarnya karena kepenuhan kita carikan kos, kita bayarin kos, malah kosnya jadi lebih besar gitu. Kos rumah singgahnya jadi lebih besar. Jadi pengen banget mungkin tahun ini atau tahun besok pindah rumah singgah yang lebih besar, bisa menampung lebih banyak anak-anak ini. Dan juga ya mungkin Dapur Berkah pernah ke rumah singgah kami juga ngelihat rumah singgah tuh ruang tamunya kecil. Jadi kadang kami sosialisasi ya yang dengar sosialisasinya sambil kepanasan gitu. Saya juga rasanya nggak enak banget, orang udah baik mau datang ke rumah singgah mau berbagi kebaikannya, tapi jamuan kita ke orang-orang baik ini ya ditempatkan di tempat yang panas gitu. Ruang tamunya kecil gitu. Ya pengen banget punya ruang tamu yang besar juga, jadi pada saat datang juga nyaman gitu. Terima kasih banyak Pak Heri. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat buat Pak Heri dan Yayasan Pak Heri dan Rumah Singgah dan juga pejuang-pejuang hati. Dan juga untuk sahabat berkah kita juga, kalau misalnya sahabat berkah mau ikut berpartisipasi dalam membantu pejuang hati di Rumah Singgah Pak Heri, itu Yayasan Nur Dapur Berkah memberikan donasi 20 kaleng susu formula khusus setiap bulan. Itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi tapi seperti yang tadi Pak Heri bilang, itu tidak cukup. Jadi bisa lewat
Yayasan Nur Dapur Berkah atau bisa langsung ke Yayasan Rumah Satu Hati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan juga kita bisa ambil berkahnya. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube-nya Dapur Berkah dan saksikan podcast Ambil Berkahnya.